Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 6 tanda ketika sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila saudaraku semuanya merasakan 6 tanda ini, insya Allah sholat saudaraku semuanya bisa diterima. Dan apa keuntungannya kita jika sholat diterima? Saya mengatakan sangat banyak, mulai dari rasa tentram dalam diri, terkabulnya segala doa kita, kelancaran segala urusan dunia, dan yang paling penting adalah kenikmatan ketika kita nanti di akhirat. Tentunya kita juga sudah tahu bahwa yang akan dihisab pertama kali pada yaumul akhirat adalah amal ibadah kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunat, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hari kiamat nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ibadah sholat kita. Karena pertama kali yang dihisab adalah masalah ibadah sholat. Untuk itu kita sebagai kaum muslimin hendaknya kita berusaha menjaga ibadah sholat dengan sebaik-baiknya dan sesempurna mungkin, sehingga sholat yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah ibadah sholat merupakan urusan hamba dengan penciptanya. Diterima ataupun tidak sholat seseorang hanya Allah yang mengetahuinya. Akan tetapi bisa diketahui dari ciri-ciri atau tanda-tandanya, sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazar dari sahabat Abdullah bin Wahid Al-Harani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku, Allah, hanya menerima sholat seorang yang bersifat tawadu karena keagunganku, dan tidak mencela makhlukku, dan tidak membiasakan maksiat dan durhaka kepadaku.
dan menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku dan mengasihi orang-orang miskin dan ibnu sabil dan janda-janda miskin dan mengasihi pada orang-orang yang tertimpa musibah. Dari hadis qudsi ini dapat disimpulkan bahwa orang yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ciri-ciri atau tanda-tanda. Yang pertama adalah sikapnya akan selalu tawadu karena keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rendah diri terhadap sesamanya, tidak sombong, selalu mengagungkan kebesaran Allah, patuh terhadap segala aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah bersyukur setiap saat meski diterpa cobaan yang berat sekalipun. Karena orang-orang yang tawadu mengetahui bahwa cobaan dan solusi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan satu paket yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk kita. Jadi kita tidak perlu khawatir apabila sedang diterpa masalah. Mintalah solusi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa dan siapa yang dikehendakinya. Yang kedua adalah tidak suka menyakiti orang lain, baik melalui perbuatan maupun ucapan. Selalu berbuat baik kepada sesama makhluk Allah dan menghindari ghibah atau membicarakan aib orang lain. Tanda yang ketiga adalah selalu berhati-hati dan menjauhi dari segala perbuatan maksiat, takut melanggar syariat agama, dan takut berbuat zalim kepada orang lain. Tanda yang keempat adalah selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pada waktu siang maupun malam, menyempatkan diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun urusan dunianya sangat sibuk. Perlu diketahui, untuk berzikir tidak harus dilaksanakan setelah selesai sholat. Bahkan dalam rutinitas pekerjaan pun kita bisa berzikir. Jadi tidak salah menafsirkan bahwa berzikir harus dilakukan setelah selesai sholat, tapi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tanda yang kelima adalah memiliki jiwa belas kasih terhadap orang-orang fakir miskin, ibnu sabil, janda-janda miskin, dan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan tanda yang keenam adalah orang yang mengasihi saudaranya yang tertimpa musibah, memiliki rasa belas kasih kepada orang yang sedang mengalami penderitaan, memiliki sifat peduli kepada anak yatim, dan suka bersedekah. Saya sangat paham di zaman sekarang ini banyak orang yang berani dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu hanya karena sibuk dengan urusan duniawi. Meski begitu, mulailah untuk menyeimbangkan antara urusan duniawi dan urusan akhirat. Apabila keduanya tercapai, insya Allah kita akan bahagia di dunia dan akan mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 6 tanda-tanda yang bisa kita lihat pada diri kita masing-masing. Apabila 6 tanda ini ada pada kita, maka berbahagialah, insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.